Halo, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berada di rumah saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ada di ruang-ruang keluarga saudara sekalian, ada di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah, di tengah-tengah ibadah, di tengah-tengah situasi kondisi yang ada di tanah air, bahkan di seluruh dunia saat ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah walaupun lewat rekaman ibadah kita pada hari ini. Tapi kami dari GPI Provo yakin dan percaya bahwa semua jemaat GPI Provo dimanapun berada saat ini tetap di dalam perlindungan Tuhan, tetap di dalam keadaan baik dan sehat selalu. Dan pada saat ini kami datang ke ruang-ruang Bapak Saudara untuk membawa pujian, penyembahan dan firman Tuhan sebagaimana biasa pada hari-hari yang biasa. Pada hari Minggu ini kita belum dapat berkumpul sebagaimana biasa, tapi kita tetap berdoa untuk waktu-waktu yang akan datang. Tuhan berikan semua dan kita boleh kembali bertemu muka demi muka untuk bersama-sama memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Seperti ini. Dan suatu keyakinan bagi kita bahwa walaupun kita berjauh tempat dipisahkan oleh tempat kita masing-masing, tapi kita percaya bahwa Allah berkuasa dan kuasa Allah tidak bisa dibatasi oleh waktu dan tempat. Bapak Saudara, supaya Bapak Saudara juga di rumah masing-masing boleh bersama-sama dengan kami mengikuti, bahkan boleh memuji, menyembah dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Allah kita yang hidup, Allah kita yang dasar dan luar biasa, yang berkuasa di atas segala-galanya. Sehingga kita tundukkan kepala kita, serahkan ibadah yang dalam tangan Tuhan. Bapa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk beribadah pada pagi ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan di Gereja Cipulau Provo. Walaupun kami dipisahkan dari tempat, tapi kami akan percaya Kau selalu hadir bersama-sama dengan kami, selalu hadir bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan di rumah masing-masing, bahkan dimanapun mereka berada. Bahkan semua yang melihat siaran ini dan ibadah ini, biarlah kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan sudah jaga pelihara kami yang dipercaya bahwa tidak pernah tinggalkan dan tidak pernah biarkan kami walaupun kami berada pada lindungan Allah bersama-sama dengan kami. Kami milik-Mu yang sudah berterus menjaga nyawa-Mu untuk berkelaikan oleh Roh-Mu dari bumi sampai ke surga, bahkan sampai selama-lamanya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan di tengah-tengah ketakutan di dunia ini. Kau senantiasa ada bersama kami. Apapun yang kami makan minum akan Kau sucikan dan kuduskan. Apapun yang disentuh oleh tangan kami dan tubuh kami sudah ditakdirkan dalam nama Yesus. Kami boleh menikmati akan pilihan Allah, kasih Allah dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah kekal sampai selama-lamanya. Kami akan menghampiri Engkau, menyembah-Mu di dalam kebenaran dan kekudusan. Kami mengucap hadirat Allah bersama-sama dengan kami di tempat ini dan bersama-sama dengan semua jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada. Mari kita akan satu pujian kemenangan yang di sini. Mari kita menyambut hadirat Tuhan karena Dia adalah kekuatan dalam kehidupan ini yang memberikan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalani segalanya. Haleluya. Kita angkat pujian.
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami mengurapi kami semua yang ada pada saat ini, mengurapi kami yang melayani Engkau lewat talenta yang Tuhan Kau berikan dalam kehidupan kami. Kuduskan kami, sucikan kami untuk menghampiri hadirat Allah, untuk melayani Engkau, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Lewat ibadah online ini, nama Tuhan dibesarkan dan dimuliakan. Ada jiwa-jiwa dimerdekakan, ada jiwa-jiwa dimenangkan, dilepaskan dari segala ketakutan dan kecemasan. Ada kepastian di dalam Engkau. Kami yang ada bertata di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini ibadah yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan dan dipuji, bukan kami. Engkau yang semakin besar dan semakin besar di dalam kehidupan ini. Ampuni segala dosa-dosa kami, sucikan, kuduskan dan perlayakan kami untuk melayani Engkau pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada saat ini, kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan sorak-sorai kepada Tuhan, bersorak-sorai yang menyusahkan dan memuliakan nama Tuhan, meninggikan Dia di dalam kehidupan. Kita akan pujian ini bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kepada saudara-saudara
percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, bersama dengan kami di sini, dan Bapak Ibu Saudara di ruang-ruang keluarga, Bapak Ibu Saudara sekalian yang menikmati pujian dan penyembahan kita pada jam saat ini. Setelah kita memuji dan membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan dikabulkan oleh firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat suatu pujian untuk mengingat kembali kasih Tuhan, karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita, yang memegang seluruh kehidupan, memegang tangan kita, dan darah yang santnya menembus kita, namanya berkuasa, sanggup bangkitkan dan harapan kita. Haleluya. Kita ada pujian ini. Harapan. Ku percaya, ku aman kasih-Mu, kasih
dan kami percaya, kami aman dalam tangan-Mu. Terima kasih. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan bawakan hamba. Baik Tuhan, sucikan kuduskan kehidupannya, diurapi oleh Allah, nyatakan akan kehendak Allah dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu yang sudah Kau percayakan untuk membawakan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpuji nama mereka Allah sampai selama-lamanya. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Gembala Ibu Pendeta Imam Burmus. Waktu dan Tuhan bersama. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh ada sampai kepada hari ini dalam minggu pertama di bulan April tahun 2020. Hampir 2 minggu lamanya kita tidak ada ibadah di gereja lokal, dikarenakan bukan berarti kita tidak boleh ibadah atau dilarang ibadah. Itu berbeda ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini karena satu keadaan di mana pemerintah menyarankan untuk tidak membuat satu perkumpulan yang mengumpulkan banyak orang, sehingga bukan hanya gereja saja yang ditiadakan sementara untuk ibadah, tetapi bukan soal beberapa, tetapi masjid pun, wihara maupun kelenteng-kelenteng pun itu pun ditiadakan sementara ya. Tetapi saran pemerintah, makanya sekali lagi saya katakan ini bukan kita dilarang untuk beribadah, tetapi saran pemerintah untuk melaksanakan ibadah di rumah saja. Selama 2 minggu saya sebagai gembala sidang menyarankan kepada Bapak Ibu Saudara untuk ada ibadah doa dan juga pembacaan Alkitab di rumah. Kenapa saya menyarankan hal seperti itu Bapak Ibu Saudara? Karena buat saya ketika kita membaca Alkitab di rumah bergantian, kita berdoa di rumah bergantian, itu lebih hidup buat saya. Saya secara pribadi ya Bapak Ibu Saudara, karena ada sesuatu yang kita lakukan. Seperti Bapak Ibu Saudara datang ibadah dari rumah berjalan sampai ke tempat ini, ke gereja GPDI Perumpung, lalu kita buka Alkitab, kita baca Alkitab, kita berdoa. Jadi ada sesuatu yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu makanya kemarin selama 2 minggu saya menyarankan seperti itu supaya semua keluarga itu berperan aktif. Tetapi rupanya dari arahan pemerintah pun untuk social distancing ini diperpanjang. Jadi atas saran beberapa saudara dan juga penatua sidang, akhirnya kita mengambil satu langkah untuk ke depan, karena kita tidak tahu kapan akan berakhirnya situasi seperti ini, supaya kita bisa ibadah online ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa menit ke depan saya ingin supaya Bapak Ibu Saudara di rumah bisa tetap duduk tenang untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka bersama-sama, Bapak Ibu Saudara bisa ambil Alkitab dan kita akan buka bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal 21. 1 Samuel 21 itu kita akan baca dari ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa ya, seberapa yang ada. 1 Samuel 21 ayat 10 sampai ke 15. Nanti saya akan bacakan ayat 10 dan 11 dan 12 dan seterusnya. Daud di Gad. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akis raja kota Gad. Berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja yang itu? Bukankah tentang dia orang-orang menjadi alasan demikian? Saul mengatakan
bukan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berasa-rasa. Ayat 12, Daud memperhatikan perkataan itu dan ia menjadi takut sekali kepada Ahis raja kota Gat itu. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila-gila di kaki mereka. Ia mengores-gores pintu gerbang dan membiarkan budaknya menggeledah. Lalu berkatalah Ahis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gila aku, maka kamu membawa orang ini kepadaku, supaya dia menunjukkan gilanya kepadaku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumah? Si Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada kita semuanya melalui peristiwa daripada Raja Daud ketika dia ada di Gat. Ya. Apa yang dihadapi oleh Daud pada waktu itu, ya. Dari beberapa ayat yang sudah kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, itu Daud setiap hari diperhadapkan dengan yang namanya masalah. Sejak Daud itu diangkat dan diurapi oleh Allah menjadi seorang raja, dari sejak itulah Raja Saul sangat-sangat membenci yang namanya Raja Daud. Kemanapun Daud pergi, rasanya tuh dia pengen ngebunuh yang namanya si Daud ini. Jadi seolah-olah tuh kehidupan Raja Daud ini selalu ada di ujung tanduk. Karena di setiap kesempatan Bapak Ibu Saudara, Daud selalu dikejar-kejar yang namanya itu keadaan yang begitu sangat membingungkan dalam kehidupannya. Situasi yang begitu sangat sulit. Istilahnya melek sedikit, itu Daud bisa saja dibunuh oleh Saul. Kemana saja pokoknya selalu Saul ini membuntuti yang namanya Raja Daud. Kalau mungkin istilah sekarang, kalau anak-anak bilang tuh, anak-anak muda bilang tuh kepo. Nah ini yang Saul lakukan terhadap si Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Indonesia saat ini dalam 1 bulan lamanya Bapak Ibu Saudara itu diperhadapkan dengan satu keadaan atau masalah yang begitu sangat rumit. Bukan hanya orang Kristen saja yang mengalami, tetapi seluruh dunia itu mengalami. Saya tidak tahu berapa banyak Bapak Ibu Saudara pada saat ini mungkin yang sudah bete di rumah. Karena memang pemerintah menganjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Berapa banyak saya tidak tahu. Mungkin termasuk saya juga kali ya, sudah bete yang namanya di rumah. Tapi mau apa? Dan mau bagaimana? Atau mungkin saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu Saudara di antara kita semua yang bekerja, mungkin ya gajinya bulan kemarin itu sudah dipotong mungkin oleh bosnya. Saya juga tidak tahu. Atau mungkin sudah ada pengumuman, Lebaran bulan ini THR-nya tidak akan keluar. Saya tidak tahu dan saya juga tidak mengerti. Tapi itu merupakan satu kesulitan, itu merupakan satu masalah yang kita hadapi sehari demi sehari. Belum lagi Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngumpul di rumah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setiap hari pengeluaran pasti akan bertambah. Karena biasanya mungkin kalau pagi suami, anak-anak sudah keluar rumah, nanti baru ketemu lagi sore atau malam. Tapi ini dari pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai tengah malam sekalipun, itu yang namanya mulut Bapak Ibu Saudara ya, kalau ada di rumah itu pasti maunya makan. Itu nggak bisa dibohongin Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dibohongin. Tapi itulah yang terjadi buat kehidupan kita hari-hari ini. Setiap hari, setiap saat, setiap menit. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, masalah itu
oleh yang namanya Raja Saul. Sehingga ketika dia ada di Gat pada waktu itu, tanpa dia sadari Bapak Ibu Saudara, dia pengen menghindar, kan dia pengen lari. Karena di ayat yang ke-10 dikatakan, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul, sampailah ia kepada Achis, raja kota Gat. Dia tuh lagi lari Bapak Ibu Saudara. Sampai dia di Achis, dia dipuji-puji oleh pegawai-pegawai Raja Achis pada waktu itu. Tapi ternyata tanpa dia sadari, pujian itu membawa bumerang bagi dia. Dari sejak awal tahun sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, dari tanggal 1 Januari, kita khususnya Jakarta itu dilanda oleh yang namanya banjir. Banjir selama bulan Januari, rasanya itu banjir yang namanya kita cerita banjir itu gak berhenti. Terus saja, terus dan terus. Belum selesai ini yang namanya banjir, kita sudah diributkan lagi dengan yang namanya virus corona ini. Siapa yang menyangka Bapak Ibu Saudara? Kalau ternyata dari awal tahun sampai kepada hari ini Bapak Ibu Saudara, masalah itu datang secara tiba-tiba. Tanpa ketok pintu dulu, permisi, saya banjir mau datang, begitu ya. Atau permisi, saya ini corona mau datang. Enggak Bapak Ibu Saudara, tapi semuanya itu datang secara tiba-tiba. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud pada waktu itu. Dia coba lari Bapak Ibu Saudara, tapi ternyata datang juga masalah yang lain. Itulah yang saya katakan bahwa masalah itu kadang tuh datang secara tiba-tiba tanpa permisi dulu dengan kita. Oleh sebab itu, pada poin yang ketiga, seringkali ketika masalah itu datang, kita coba untuk menghindar. Sama seperti Daud ini Bapak Ibu Saudara. Ketika dia lari dari hadapan Saul, dia coba ke Gat. Ternyata ketika dia lari, dia menghadapi masalah yang baru di situ. Masalah barunya apa? Dia takut kepada Raja Gat pada waktu itu, dan dia coba berpura-pura untuk menjadi seperti orang gila. Bayangkan kalau misalnya kita tuh kayak porak-porak seperti orang gila, gimana ya? Nah, Daud di sini Alkitab mengatakan sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di depan mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan gak sebentar aja? Kira-kira kayak gimana ya si Daud pada waktu itu? Dia coba untuk menghindar, dia lari daripada masalah. Tapi ternyata masalah yang baru itu muncul dalam kehidupannya. Nah, kita seringkali seperti itu Bapak Ibu Saudara secara manusia. Kita tidak berani untuk menghadapi masalah, dan kita coba untuk lari dan menghindar. Ternyata kalau kita mau menghindar sekarang pun, dimanapun kita mau ngumpet di negara manapun Bapak Ibu Saudara, itu kita tidak akan pernah bisa. Kenapa? Yang namanya virus corona ini sekarang sudah merajalela ke seluruh negara yang ada di muka bumi. Coba perhatikan, masih dalam pasal 21. Coba kita lihat di ayat yang ke-12-nya. Begini firman Tuhan, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Achis, raja kota Gat itu.
dalam bahasa Indonesia, ya, yang saya coba lihat dan cari tahu artinya, dikatakan merasa tidak berani. Dia ngeri, katanya ngeri, gentar melihat sesuatu yang pada perasaannya itu akan mendatangkan bencana bagi dirinya. Pada waktu itu Daud takut, karena apa? Dia takut kepada Raja Gad, sehingga apa? Dia pura-pura gila. Dan itu yang dialami oleh Daud. Sekarang kalau saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara jawab dalam hati masing-masing. Menghadapi virus corona ini, takut ke Bapak Ibu Saudara? Khawatir enggak? Gelisah enggak? Khawatir, gelisah, dan takut yang sedemikian rupa itu wajar-wajar saja, normal-normal saja Bapak Ibu Saudara. Apalagi mungkin sekarang kalau makanan itu juga susah untuk didapatkan, sehingga di rumah mungkin orang rumah itu akan makan apa adanya. Kalau dulu mungkin bisa makan daging 1 minggu berapa kali, kalau sekarang mungkin karena pemerintah menyarankan untuk tidak keluar rumah terlalu sering gitu ya, kita akan makan apa adanya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi rasa takut ini Bapak Ibu Saudara? Mau jadi berpura-pura jadi orang gila seperti Daud? Atau ada kemarin saya baca di Line Today, nggak tahu sekarang tuh beritanya masih ada apa enggak, tapi sekilas saya baca dia pura-pura mati untuk supaya naik ambulan. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya bisa pulang kampung. Nggak tahu Bapak Ibu Saudara ada yang baca nggak? Tapi itu saya ketawa dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ini orang supaya dia bisa pulang kampung jadi pura-pura mati, sehingga kan dimasukin ke dalam ambulan bersama dengan keluarganya, dan dia bisa pulang kampung. Kita buka bersama-sama dalam Mazmur 56. Dalam Mazmur 56, Bapak Ibu Saudara, ayat 4 sampai ke 5. Mazmur 56. Mazmur 56. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Mazmur 56 ayat 4 sampai 5. Ayat ini Bapak Ibu Saudara, khusus pasal ini itu berkaitan erat dengan 1 Samuel 21 ayat 10 sampai 15 yang tadi kita sudah baca. Ini berkaitan erat sekali, ya. Bagaimana untuk mengatasi rasa takut itu? Ayat 4 dan 5, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk mengatasi rasa takut ini, pertama adalah kita tetap percaya kepada Allah. Jangan sampai iman kita ini jadi bimbang karena peristiwa yang kita alami saat-saat ini dengan merebaknya namanya virus corona. Kita harus tetap percaya. Jangan sampai akhirnya nanti ketakutan kita melebihi rasa percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Tapi kita mau menanamkan dari hidup kita, dari hati kita, Tuhan, saya tetap percaya kepada Engkau. Masalah itu boleh datang, tetapi iman saya tidak akan pernah menjadi luntur. Tetap percaya kepada Engkau. Sebab itu kemarin waktu kita masih bisa ibadah dalam gereja di sini Bapak Ibu Saudara, berapa kali saya seringkali sarankan, ayo baca Alkitab di rumah dengan keluarga, ayo berdoa secara pribadi. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang menghadapi keadaan seperti ini, iman kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan di ayat 5, dikatakan kepada Allah yang firman-Nya memuji. Saya senang dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari.
Bunyinya begini Bapak Ibu Saudara, aku memuji Allah karena apa yang Ia janjikan, aku percaya kepadanya. Jadi kalau hal yang pertama tadi untuk mengatasi rasa takut adalah tetap percaya kepada Allah. Yang kedua, tetap memuji-muji Tuhan. Kita tetap memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang udah lebih canggih. Kita nggak usah punya tip pun, kita hanya punya HP. Kita bisa isi HP itu dengan lagu-lagu rohani dan kita bisa dengarkan. Ya, nggak usah lagi harus punya CD, punya kaset, tapi cukup dengan HP. Putar itu Bapak Ibu Saudara ketika kita dalam ketakutan. Bunyikan lagu-lagu rohani, nyanyikan lagu-lagu rohani, naikkan lagu-lagu rohani Bapak Ibu Saudara ketika kita sedang mengalami ketakutan. Ketakutan apa yang Bapak Ibu Saudara alami sekarang? Ketakutan soal ekonomi karena keadaannya begitu rupa sekarang ini. Ketakutan bagaimana keluarga saya nantinya, bagaimana masa depan anak saya nantinya, dan lain sebagainya yang saya tidak bisa rinci satu persatu. Tetapi yakin kita percaya bahwa kita punya Tuhan di atas segala sesuatunya, yang akan menolong kita, yang akan mencukupi setiap kebutuhan keperluan kita. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan takut, sebab Dia akan beserta dengan kita. Kita naikkan pujian ini. Saya minta silat. Kita naikkan pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu Saudara berdoa di rumah masing-masing dengan keluarga dan naikkan pujian ini bersama-sama. Adalah
23 ini adalah nyanyian daripada Raja Daud. Ketika dia ada di satu padang di mana dia menenangkan diri pada waktu itu. Di tengah-tengah kesulitan hidup daripada Daud, di tengah-tengah kekhawatiran daripada Daud, di tengah-tengah rasa ketakutan daripada Daud, dia katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semua yang ada di rumah pada saat hari ini? Masihkah kita bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku? Rasa khawatir itu ada, rasa takut itu ada, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau katakan, jangan sampai rasa khawatir dan takut itu mengalahkan kepercayaan kita terhadap Allah. Tapi biarlah kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, dan biarkan Dia akan menenangkan kehidupan kita untuk melewati masa-masa sulit ini bersama dengan Dia. Pujian ini mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku harus melewati masa-masa sulit ini, sekalipun aku harus melewati keadaan yang tidak menyenangkan ini, tapi aku tidak takut karena ada Tuhan bersama dengan aku. Tuhan adalah bisa membaca kebenaran firman-Mu. Kalau hari ini kami masih bisa bersama-sama Tuhan dengan keluarga
yang punya rasa kegelisahan ya Tuhan, dan lain sebagainya Tuhan, menghadapi kesulitan hidup yang kami hadapi Tuhan hari-hari ini. Tapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu, ketika kami takut Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau. Ketika kami takut Tuhan, kami mau tetap memuji, memuliakan nama-Mu. Tolong Tuhan kami ini Tuhan, manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan dan keterbatasan. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau ya Tuhan, supaya kami boleh tetap ada di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami tetap ya Tuhan menjadikan Engkau sebagai gembala agung kami ya Tuhan, menghadapi dan melewati Tuhan akan masa-masa yang sulit ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, kami meneraikan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Bahkan ya Tuhan, dengan keluarga kami masing-masing Tuhan yang ada di rumah pada saat hari ini Tuhan, kami boleh akan melihat lagi Tuhan kemurahan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga sampai nanti saatnya Tuhan kami boleh berkumpul kembali dalam rumah-Mu di sini Tuhan, dan kami boleh menceritakan, mensaksikan Tuhan bagaimana pemeliharaan-Mu Tuhan selama masa-masa sulit ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai pada kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, nanti kita akan bertemu lagi dalam ibadah online pada tanggal 10 April ya. Itu adalah ibadah Jumat Agung. Hari ini memang saya sengaja tidak membuat atau mengadakan perjamuan kudus, tapi nanti kita akan satukan pada hari Jumat tanggal 10 April. Tapi dengan catatan Bapak Ibu Saudara, tolong diingat baik-baik di setiap keluarga masing-masing ya. Jadi kita ibadah perjamuan kudus ini bukan di dalam gereja, tetapi di dalam rumah masing-masing ya Bapak Ibu Saudara, dengan ketentuan Bapak Ibu Saudara bisa menyediakan roti tawar di rumah pada hari Jumat nanti, roti tawar saja. Kalau misalnya memang roti tawar itu mungkin terlalu berat ya, Bapak Ibu Saudara bisa ambil roti yang mungkin manis gitu ya. Yang penting pokoknya roti Bapak Ibu Saudara, tapi yang saya sarankan sih sebenarnya roti tawar ya. Lalu air anggurnya bagaimana? Air anggurnya adalah begini, Bapak Ibu Saudara bisa beli sirup yang rasa air anggur, atau sekarang kan tuh ada Fanta yang rasa anggur ya. Lalu bagaimana dengan gelasnya? Gelasnya gelas di rumah masing-masing ya, gelasnya di rumah masing-masing. Jadi misalnya nih keluarga ada 4 keluarga nih ya, sediakan saja sudah gelasnya 4 gelas. Tapi tuangnya itu nanti air anggurnya itu jangan segelas penuh. Itu namanya bukan perjamuan Bapak Ibu Saudara ya. Tapi secukupnya saja sekali pegang. Atau misalnya memang Bapak Ibu Saudara nggak ada gelas, pakai gelas aqua. Itu lebih murah, meriah ya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi secukupnya saja tuang air sirup rasa anggur dan atau Fanta rasa anggur ya, dan sediakan sesuai dengan jumlah anggota masing-masing keluarga. Ada 10, ya berarti ada 10 gelas. Kayak kami keluarga pastor itu bisa ada 10 tuh Bapak Ibu Saudara ya, kalau hari Minggu datang ya. Jadi apalagi besok hari Jumat, jadi kami akan menyediakan gelas juga sesuai dengan anggota keluarga. Lalu nanti rotinya itu ketika sudah ada instruksi dari kami ya, dari gembala, nanti itu akan disobek. Jadi roti tawar ini contohnya kayak roti tawar seperti gimana ya, saya kasih ya. Tawar itu ya disediakan di piring, mungkin piring di atas piring itu, lalu sobek satu gitu ya secukupnya ya. Lalu nanti baru pegang dulu masing-masing. Setelah ada kita arahkan dari ibadah online ini, dan kita akan makan tubuh Tuhan itu dan minum darah Tuhan itu bersama-sama ya. Ibu Saudara bisa paham ya, supaya tidak kesulitan untuk ini kan. Lalu nanti
sebelum ibadah, maksudnya sebelum ibadah, Bapak Ibu Saudara bisa siapkan dulu, entah itu di bangku atau itu di meja kecil, ya, supaya nanti kalau misalnya sudah mulai mau ada ibadah atau sudah mau perjamuan, gak ke belakang lagi ngambil, tapi sudah disiapkan ya di depan meja atau bangku, atau mungkin misalnya mau di lantai juga gak apa-apa, terserah Bapak Ibu Saudara bagaimana baiknya saja, supaya ketika nanti pas ibadah dimulai sampai selesainya itu kita tidak pulang balik ke belakang lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Puji Tuhan, saya rasa itu saja dulu. Jadi untuk mulai hari ini tanggal 5 April 2020 dan seterusnya dengan waktu yang tidak bisa saya batasi dan tentukan, kita akan ada ibadah online setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Dan saya harapkan ketika kita ibadah di rumah pun, jangan nanti kalau sebelum mandi kita ikut ibadah, jangan. Tapi seolah-olah kita memang hari Minggu itu mau ibadah di gereja gitu ya. Jadi mandi dulu ya, gosok gigi dulu. Kalau misalnya perlu pakai bedak, sisiran yang baik, baju juga yang baik. Lalu baru kita sama-sama menghadap Tuhan tepat pukul 9 pagi ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Saya rasa itu saja, nanti untuk hal-hal yang lainnya kita bisa share lagi di grup Bapak Ibu Saudara. Oke, kita akan selesaikan ibadah pada saat hari ini dan kita akan naikkan pujian. Ku percaya Kau Tuhan. Saudara-saudara kami, Bapak Uyu juga ya Tuhan, dalam tangan Tuhan, berikan penghiburan yang sejati, berikan kekuatan yang sejati ya Tuhan. Kami juga bawa suami daripada Ibu Uun ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika nanti Tuhan kami akan berkumpul kembali bersama-sama Tuhan, dengan kemenangan yang luar biasa daripada Engkau ya Tuhan. Mungkin juga saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang hari ini kami tidak tahu Tuhan, ketika mereka dalam keadaan kelemahan, Tuhan berikan kekuatan. Ketika dalam keadaan sakit, Tuhan akan pulihkan. Ketika mereka dalam kesulitan, Tuhan mari Kau akan buka jalan Tuhan. Biar Tuhan masing-masing kami boleh melihat Tuhan di tengah-tengah ya Tuhan, masa-masa yang begitu sangat sulit ini, kami akan melihat kuasa-Mu, kami akan melihat mujizat-Mu Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Sama seperti bangsa Israel Engkau bedakan Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada surga,
untuk anak-anak kami ya Tuhan, yang sementara juga Tuhan masih harus ada di dalam rumah Tuhan. Mereka belum bisa sekolah dan kuliah. Kau juga memberikan kekuatan, kesehatan buat anak-anak kami ya Tuhan. Tapi ketika mereka mengerjakan tugas-tugas mereka Tuhan, yang diberikan oleh guru mereka, biar mereka dapat mengerjakan juga dengan baik. Baik kami sebagai orang tua yang bekerja, yang berusaha ya Tuhan, yang bersuasa, yang berbisnis ya Tuhan, dan lain sebagainya Tuhan. Apapun profesi usaha Tuhan kami Tuhan, mari kau bukakan tingkah melalui lebar-lebar Tuhan, supaya kami mengerti Tuhan. Berkat itu semua berasal dari Tuhan. Biar Tuhan tolong untuk segala sesuatu yang kami lakukan sepanjang minggu berjalan ini. Biar anugerah kasih Tuhan boleh tetap ada buat kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan secara khusus buat Bapak Leo ya Tuhan, yang tepat berulang tahun pada tanggal 5 April ya Tuhan. Walaupun kami berjauh di sana Tuhan, kami mau berdoa biarlah berkat anugerah dan rahmat Tuhan boleh ada buat kehidupan Bapak Leo di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Tuhan, kasih setia daripada Engkau tetap ada buat kehidupannya ya Tuhan. Dalam apapun yang direncanakan, apapun yang sedang dibutuhkan pada saat ini, biarlah Engkau tolong Tuhan, supaya Bapak Leo boleh tetap ada kuasa daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita terima berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menyertai kehidupan kita semua mulai dari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kedua kali kita akan bersama-sama. Kita semua mengatakan haleluya, haleluya, haleluya.